Yang pertama ini menjaga keamanan data. Ini tadi memang dari pagi saya udah mendapat pertanyaan dari para media soal kebocoran di KPU. Tapi kita udah selidiki, Pak Dirjen, bahwa ini data DPT sebenarnya. DPT. Nah, kalau data DPT itu kan semua partai dapat kan. Semua peserta pemilu kan pasti dapat DPT kan. Itu dan itu sesuai undang-undang. Partai peserta pemilu pasti dikasih DPT. Caleg juga pasti pegang DPT dapilnya kan. Gitu. Nah, untuk kalau data DPT paling enggak bukan apa ya? Kalau yang beredar itu bukan, kalau DPT memang kita bisa buka di websitenya juga kita bisa Iya. lihat, bukan itu. Jadi karena ada nomor Seluler yang pribadi yang itu ya. Nah, itu. Begini Pak, memang kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kan sudah jelas, lembaganya harus bertanggung jawab. Nah, pelaku pencurian atau pemanfaatan data secara tidak sah ini ya harus diproses secara hukum. Nah, ini lagi memang aparat penegak hukum dan BSSN, KPU, kami ini sedang berkoordinasi pelakunya apa dan motifnya apa. Tapi mohon maaf ini yang ini jangan dikutip dulu ya. Nanti aja pas doorstop teman-teman media. Boleh, oke nggak apa-apa. Ini motifnya sih ekonomi. Motifnya ekonomi dalam pengertian jualan data. Dan data kan sekarang mahal harganya, iya kan? Itu. Sebentar Pak, saya potong. Jadi karena yang bahas Undang-Undang PDP saya dengan Pak Semi yang mimpin rapat, jadi di Undang-Undang PDP itu amanatnya kita nggak mau tahu itu dicolong oleh siapa, itu bagian berikutnya. Tapi bahwa sampai kecolongan ini harus tanggung jawab ini KPU ini. Jadi ya dalam hal ini yang salah adalah KPU langsung kita bisa mengatakan yang salah KPU sebagai pengelola data ini ya pemilu ya. Kalau mengikuti Undang-Undang PDP. Jadi bahwa kemudian nanti harus dicari siapa yang nyolong itu ya. Tapi bahwa pengelola data bertanggung jawab menjamin keamanan itu. Masih ingat kita karena belum lama ini pembahasannya. Ya. Itu Pak. Cuman kan dalam hal forum ini kita tidak mau menyalahkan. Oh iya ya. Sehingga kita sama-sama jagalah. Yang pasti bahwa pelakunya memang sedang diidentifikasi oleh aparat penegak hukum. Dan ini juga peringatan juga buat KPU untuk jaga sistemnya lebih baik. Begitu. Ada yang mau ditambahin? Pak Wamen atau Pak Dirjen mau nambahin? Silakan aja. Izin Pak Menteri, Pak Wamen. Jadi kami laporkan per tadi malam semenjak kami mendengar itu ada di sosial media, kami langsung sesuai SOP dan amanat undang-undang kami meminta klarifikasi, sudah mengirimkan surat lewat email kepada KPU dan mereka diberikan waktu 3 hari untuk merespon. Nah, ini kita tunggu dan sambil menunggu kami melakukan penelusuran awal yang mengumpulkan data-data yang sudah ada di publik. Nah, sesuai dengan aturan undang-undang memang tadi pasalnya masih ingat lagi, pasal 39 yang namanya pengendali data wajib menjaga data-data yang dalam pengelolaannya. Nah, bagi yang pelakunya pun kami membuat 2 pasal. Pertama, pengumpulan data secara tidak sah itu adalah pidana. Penggunaan data pribadi secara melawan hukum pun pidana. Itu sudah kita atur. Nah, ini kami karena amanat undang-undang ini harus independen, jadi kami memang sudah menyurat dan kita menunggu dan kami sambil mengumpulkan data lebih dalam lagi, menunggu jawaban dari klarifikasi dari KPU. Itu Pak. Izin pimpinan. Pak Semi, jadi data yang beredar, sepengetahuan Bapak, penelusuran awal ini kelihatannya data apa? Datanya itu memang kalau penelusuran awal adalah data-data yang bisa saja dari mana saja, karena itu sama dengan data kependudukan ya, tapi cuma formatnya yang berbeda. Itu yang kami harus perdalam lagi, Bu. Jadi kami belum bisa masuk karena ya data pemilih tetap ini kan ngambil juga dari Dukcapil. Tapi memang ada indikasi-indikasi yang perlu kita telusuri lebih dalam lagi, Bu. Pada saat ini terlalu prematur untuk menetapkan apapun sebelum kami mendapatkan klarifikasi sebagai mana yang diamanatkan oleh undang-undang harus merespon 3 hari setelah kami melakukan meminta mereka untuk mengklarifikasi. Artinya kan gini, kalau ada orang kecurian, ya yang orang kecuriannya kan harus terasa dia kecurian.
Nah, baru kami minta bisa masuk. Ini yang kita lagi nih, dan kami memberikan sesuai undang-undang 3 hari, Bu. Kami menunggu 3 hari, mereka akan merespon. Tapi penelusuran Bapak di awal ini Bapak udah bisa identifikasikan bukan kalau sistemnya dia memang nggak bagus, sistem KPU? Gini Bu, kami tidak bisa mengambil kesimpulan itu karena kami belum bisa masuk secara pengauditan secara mendalam Bu ya. Ini kan datanya data sekunder. Ini data-data ini yang sudah kami kumpulkan, baik kami mengambil data-data yang ada di sosial media maupun yang si pelakunya yang sebarkan ini kita analisa Bu. Itu Bu, jadi kami menunggu jawaban. Habis itu memang ini adalah tugasnya dari teman-teman dari kepolisian dan BSSN. Kalau itu yang itu nanti kami sebagai pengampu saat ini sebelum terbentuknya lembaga baru, kami Kominfo sebagai masih pengampunya itu adalah wajib memastikan pengendali melaksanakan komitmen compliance yang diamanatkan oleh Undang-Undang 27. Itu kira-kira Bu. Langsung Pak Semi ya, karena ini beliau yang paling bertanggung jawab untuk urusan PDP ini. Jadi begini Pak Semi, yang beredar di masyarakat atau di para orang-orang di dunia teknologi informasi itu mengatakan bahwa kan masing-masing institusi itu format datanya berbeda-beda. Nah, kata sebagian masyarakat mengatakan ini formatnya KPU. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang permasalahannya ketika lembaga pengelola data ini belum lembaga pengawasan ya, lembaga pengawas data pribadi ini belum jadi. Ya. Kita kan berharap sekali segera jadi itu. Kalau sudah Pak Semi nggak akan dibikin pusing karena sudah menjadi otoritasnya lembaga ini. Tapi karena belum jadi ya sekarang Pak Semi harus dipaksa untuk pusing. Nah, pertanyaan pertama saya, benar nggak sebagian orang berpendapat bahwa ini formatnya KPU? Secara format benar Pak, secara format. Tapi kan asal datanya ya, kita nggak tahu. Oke. Saya kira cukup itu dan memang kita sesuai undang-undang kita nunggu 3 hari. Mestinya tidak harus sampai 3 hari kalau memang merasa kecolongan, secepatnya kan mestinya merespon itu. Oke, jadi saya kira clear sekali ya karena kita penyusun undang-undang yang belum lama, jadi clear sekali di sini dibahas sekali bahwa mestinya dia harus declare atau menyampaikan bahwa betul saya kecolongan dan ketika kecolongan maka langkah yang dilakukan apa saja ini sudah ada jelas. Oke Pak Menteri, jelas sekali udah kita memang tidak ingin menunjuk lembaga satu dan lain, tapi kan mengikuti format yang ada, misalnya gini, kita nggak mungkin nunjuk karena formatnya begini terus nunjuknya ngomongnya misalnya lembaga apa gitu. Lembaga. Ya. Oke, lanjut Pak Menteri. Speakernya Pak. Jadi soal keamanan data bisa terjawab yang soal, apalagi yang mutakhir ini yang soal KPU. Karena memang ini terus terang tadi juga saya udah bicara dengan Ketua KPU, beliau bilang memang ini DPT. Karena formatnya nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Mungkin kita udah tahu itu formatnya KPU.